Pemain Manchester United mencetak gol paling jauh musim ini. Siapa dia? Karir pemain Chelsea ini bisa berakhir terlalu awal. Alasan Erling Haaland dan Kylian Mbappe tidak akan ke Real Madrid. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 14 berita terbaik untuk Anda hari ini. 6 pemain Premier League positif terpapar. Hanya selisih 3 minggu lagi sebelum dimulainya kompetisi Premier League, 6 pemain dan staf dari 3 klub Inggris ditemukan positif terpapar usai tes massal dilakukan pada hari Minggu dan Senin kemarin. Tes untuk membuktikan keberadaan virus itu dilakukan terhadap 748 pemain dan staf klub selama Minggu dan Senin 17-18 Mei dan 6 diantaranya kembali dengan hasil positif. Ini berarti hanya 0,8% saja, sebuah hasil yang menggembirakan dan bisa menyebabkan pemerintah Inggris tidak ragu-ragu soal mengizinkan dimulainya kembali kompetisi Liga Inggris. Sekedar perbandingan, Bundesliga menemukan bukan 6 tapi 10 pemain yang tertular sebelum mereka memutuskan untuk memulai lagi kompetisi pada 16 Mei yang lalu. Rompi khusus pada sesi latihan Real Madrid. Sesi latihan di Real Madrid sudah dimulai kembali dalam jumlah kecil dengan pasukan Los Blancos dibagi ke dalam 3 kelompok untuk melakukan latihan mereka masing-masing. Setiap grup memiliki defenders, gelandang, dan penyerang. Tapi khusus untuk Marco Asensio dan Eden Hazard, mereka mengenakan rompi berwarna kuning. Hal itu dilakukan sebagai sikap hati-hati atau peringatan bagi para pemain Real Madrid lain agar tidak melakukan tackle terhadap Asensio dan Hazard. Keduanya baru saja pulih dari cedera, jangan sampai di-tackle lalu tidak bisa main saat La Liga dimulai lagi pada pertengahan Juni. Marco Asensio bahkan sudah sejak 8 bulan lalu absen karena cedera di jaringan pada lututnya. Sementara Hazard sudah 2 kali cedera pada musim ini. Cristiano Ronaldo kembali ke latihan. Senyum lebar dari balik kemudi mobilnya, Cristiano Ronaldo terlihat gembira menyambut latihan pertamanya di lapangan latihan Juventus. Sang pemain Portugal termasuk yang pertama mengasingkan diri ke Kepulauan Madeira 2 bulan lalu saat pandemi ini merebak di Italia. Dan awal Mei kemarin sudah kembali ke Turin bersama keluarganya. 3 pemain Juventus lain yang juga tertangkap kamera datang ke pusat latihan klub adalah Paulo Dybala, kiper Gianluigi Buffon, dan pelatih Maurizio Sarri. Pemerintah Italia baru saja memundurkan 1 hari tenggat boleh dimulainya kembali sepak bola ke tanggal 14 Juni hari Minggu. Kiper Tottenham beli anjing penjaga. Biasa menjaga gawangnya Tottenham tetapi takut juga menjaga rumah sendiri. Kiper Prancis Hugo Lloris membeli seekor anjing penjaga senilai tahu berapa? Hampir 300 juta rupiah untuk menjaga rumahnya dari kemungkinan perampokan seperti yang diderita rekan satu timnya Dele Alli 2 pekan silam. Dele Alli dirampok arloji mahal dan sejumlah perhiasannya 2 minggu lalu dengan 2 lelaki bertopeng melompat melalui dinding belakang rumahnya, sementara para penjaga di pintu depan tidak tahu apa-apa. Hugo Lloris rupanya takut bahwa hal serupa akan menimpa diri dan keluarganya, istri, dan 3 anak. Sebagian dari gaji miliaran rupiah per minggu dipakai untuk membeli anjing ini, seekor Belgian Shepherd, yang dilatih sebuah perusahaan khusus peternak anjing penjaga di London. Kenapa jenis anjing ini? Karena ini adalah satu dari sedikit anjing yang hanya setia pada 1 orang saja. Bukan seperti Golden Retriever yang minta dielus oleh semua orang. Sudah ada beberapa pemain Premier League lain yang membeli anjing penjaga yang sama, yaitu Jesse Lingard, Aaron Wan-Bissaka, dan Alexander Lacazette. Protes pendukung Bundesliga, membawa sofa ke stadion. Beginilah cara pendukung klub FC Köln memprotes larangan supporter di dalam stadion. Mereka membawa sebuah sofa abu-abu ke luar stadion Rhein Energy Stadium bertuliskan Stadion Stad Sofa, yang bisa bermakna kita seharusnya ada di dalam stadion, bukan duduk di sofa untuk menonton pertandingan melalui TV. Tulisan lainnya Gegen Geisterspiele, saya anti pertandingan hantu alias tanpa penonton. Bundesliga sudah memulai lagi kompetisi mereka musim ini pada akhir pekan lalu, tetapi tanpa penonton, dan hal ini rupanya sangat menjengkelkan para pendukung. Tiket nonton ke stadion bola di Jerman termasuk yang paling murah di antara semua liga elit Eropa. Rata-rata hanya di kisaran Rp150.000 per orang.
Juga ada tempelan poster merah bertuliskan uang kami lebih penting daripada kesehatan kalian, yang hendak menegaskan bahwa duit tiket para pendukunglah yang memutar sepak bola, bukan kesehatan para pemain dan staf. Pertanda bahwa Erling Haaland akan pindah ke La Liga. Cybergoal, begitulah tulisan besar-besar di halaman depan harian Spanyol AS perihal Erling Haaland. Ini bisa menjadi pertanda bahwa salah satu dari dua klub raksasa La Liga, entah Barcelona atau Real Madrid, sudah memasukkan nama striker Norwegia itu menjadi target transfer mereka selanjutnya. Erling Haaland adalah anak dari pemain bola Alf Inge Haaland yang dulu membela Manchester City pada masa jayanya. Tubuhnya yang jangkung datang juga dari ibunya, atlet heptathlon bernama Gry Marita. Mantan pelatihnya saat muda menceritakan bagaimana Erling Haaland membangun massa ototnya sebesar 12 kg hanya dalam waktu 15 bulan saja. Dengan makanan di atas piringnya segunung, tidak heran jika ia bisa dengan cepat mencapai massa otot yang diinginkan. Tingginya saat ini adalah 193 cm, tetapi berbeda dengan banyak pemain bola jangkung yang memiliki kegesitan dan kemampuan bermanuver di antara pemain belakang lawan. Dries Mertens pilih bertahan. Chelsea mengalami pukulan keras saat Dries Mertens setuju memperpanjang kontraknya di Napoli. Pemain incaran The Blues tersebut akhirnya menutup berbagai spekulasi mengenai karirnya pada musim depan, termasuk menyudahi isu bahwa ia akan terbang ke Stamford Bridge musim panas nanti. The Blues sebelumnya telah mencoba mendatangkan Mertens ke London Barat pada Januari silam, tetapi mereka gagal untuk mencapai kata sepakat. Pemain 33 tahun itu kemudian diperkirakan akan meninggalkan kota Naples pada musim panas. Namun bukannya mencari klub baru, Mertens yang akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini malah memperpanjang kontraknya di Napoli. Rupanya ia sadar diri sudah 33 tahun, sudah sulit mencapai performa terbaik dalam tahun-tahun terkininya. Tim raksasa Serie A Inter Milan semula ingin membayarnya 3 miliar rupiah per pekan, tetapi pemain Belgia Dries Mertens ini menandatangani kontrak baru senilai 2,58 miliar per pekan di Napoli. Selain itu, ada juga bonus yang bisa mencapai 39,8 miliar per tahun. Lumayanlah untuk pemain berusia 33 tahun. Serie A berdebar pada hari-hari ini. Itu karena kata-kata dari Menteri Olahraga mereka, Vincenzo Spadafora. Dia mengatakan peluang Serie A untuk dimulai kembali akan sangat bergantung dari kurva kejadian penularan baru di Italia dalam beberapa hari mendatang. Jika terus turun, maka sepak bola akan dilanjutkan musim ini mulai pada tanggal 14 Juni. Jika tidak, maka berharaplah bahwa Italia akan mengikuti jejak Liga Prancis dan Liga Belanda. Serie A sudah dihentikan sejak 9 Maret dan berharap akan memulai lagi musim yang tertunda pada pertengahan Juni. Tetapi pemerintah Italia masih menunggu laporan soal kasus-kasus baru dan jumlah kematian. Tanggal keramat yang ditunggu-tunggu adalah 28 Mei. Pada tanggal 28 Mei itu akan ada keputusan apakah Serie A lanjut atau dihentikan. Manchester City dan Manchester United menunggu tanggal 8 Juni. Tanggal penting ini ditunggu oleh dua raksasa Manchester itu terkait banding The Sky Blues yang melarang mereka untuk bermain di Liga Champions selama 2 tahun ke depan. Pada tanggal 8 Juni itu, pengadilan arbitrase olahraga di Swiss akan memulai pengadilan selama 3 hari untuk membahas banding dari tim asuhan Pep Guardiola itu, diterima atau ditolak. Jika banding diterima, Manchester City akan main di Liga Champions untuk 2 musim ke depan. Jika banding ditolak, maka Manchester United akan bersorak. Karena itu berarti mereka yang saat ini duduk di posisi kelima klasemen Premier League akan lolos ke kompetisi elit Eropa tanpa mesti naik ke posisi keempat. Dua tim lain yang juga bernafsu mendengar keputusan banding ini adalah Wolves dan Sheffield United. Keduanya duduk di urutan 6 dan 7 klasemen Premier League dengan perolehan 43 poin, cuma 2 poin di bawah pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Sebelum kita lanjutkan dengan pemain Manchester United yang mencetak gol jarak jauh di Premier League musim ini, serta dilema yang dihadapi oleh Liga Champions, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Turun gaji massal di Bundesliga. Presiden DFB Fritz Keller yang menjabat posisi tertinggi di PSSI-nya Jerman itu mengajukan proposal pembatasan gaji pemain bola dan komisi untuk agen pemain sesudah semua pandemi ini berakhir.
Alasan yang dikemukakan oleh Fritz Keller adalah agar sepak bola menjadi lebih dekat dengan rakyat Jerman pada umumnya. Dia bilang begini, komisi untuk agen dan biaya transfer semakin menjengkelkan masyarakat dan mengucilkannya dari olahraga yang kita cintai. Sepak bola secara keseluruhan diminta untuk akhirnya memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Saya akan menghubungi kolega saya di tingkat nasional dan internasional serta dengan Presiden UEFA Alexander Ceferin. Hasil akhirnya harus berupa peraturan yang sesuai dengan hukum Eropa yang juga berlaku untuk Inggris Raya. Jerman adalah salah satu negara paling sosialis di Eropa dengan pajak luar biasa besar, mendekati 50-55% untuk orang-orang kaya. Hasil dari pajak besar itu disalurkan untuk sekolah gratis dan kuliah gratis, sesuatu yang sangat terkenal di Indonesia. Orang kaya yang mengumpulkan kekayaan melalui prinsip kapitalistik secara umum dibenci di Jerman. Masih ingat gak kasus Hoffenheim, di mana presiden klubnya diprotes pendukung klub di mana-mana? Itu karena Hoffenheim berbeda dengan banyak klub lain yang dimiliki beramai-ramai oleh supporter bola. Klub Hoffenheim 99% sahamnya dimiliki oleh Dietmar Hopp. Sebenarnya ada dua klub sepak bola lain di Bundesliga yang tidak dimiliki oleh supporter, tapi keduanya dimiliki oleh perusahaan yang menjadi tempat bekerja ribuan orang. Yang pertama adalah Wolfsburg oleh pabrik Volkswagen dan Bayer Leverkusen oleh pabrik farmasi Bayer. Karir pemain Chelsea bisa berakhir terlalu awal. Masih 19 tahun tapi Callum Hudson-Odoi mungkin harus melihat karirnya berakhir terlalu awal. Tudingan pemerkosaan adalah pasal serius di Inggris. Hubungan seks mengasumsikan konsen atau persetujuan kedua belah pihak. Kalau si wanita bilang enggak, biarpun sudah di atas ranjang, dan Anda memaksakan hubungan terjadi, itu masuk pasal pemerkosaan. Chelsea masih diam soal ini. Klub kemungkinan besar cuma menjatuhkan skorsing larangan bertanding dan denda. Tapi hukuman yang lebih serius bisa terjadi di tim nasional Inggris, mengingat presiden-presiden sebelumnya. Dalam kasus Raheem Sterling yang mengajak berkelahi Joe Gomez misalnya, ia diturunkan pangkatnya dari skuad utama, tidak bermain pada pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2020 melawan Montenegro, meskipun ia masih masuk dalam daftar tim. Sementara itu dalam kasus Kyle Walker, ia akhirnya dipecat oleh Gareth Southgate dari timnas Inggris setelah pemain itu melakukan kasus demi kasus yang memalukan. Terakhir ia menonton sebuah pertunjukan penari erotis di apartemennya setelah mengimbau rakyat Inggris untuk mematuhi karantina. Selain itu, Kyle Walker juga bermain golf saat semua orang mengurung diri di rumah dan melakukan pesta seks yang membuat Gareth Southgate kehilangan kesabarannya. Ia mengatakan tidak akan menggunakan jasa Kyle Walker lagi selamanya, padahal usianya masih 29 tahun. Dilema di tahap akhir Liga Champions. UEFA punya dua opsi. Satu, lebih disukai karena mempercepat usainya sisa tahapan Liga Champions, tetapi tidak disukai oleh pihak TV pemegang hak siar. Beberapa jam terakhir pada hari Selasa muncul opsi agar laga-laga perempat final digelar satu leg saja di sebuah tempat netral, kemungkinan di Istanbul. Demikian juga semifinal dilangsungkan satu leg di ibu kota Turki itu. Tapi masalahnya TV pemegang hak siar keberatan karena mereka akan kehilangan banyak potensi sponsor dan sudah mengikat janji dengan para pemegang iklan soal jumlah pertandingan. Opsi yang diinginkan oleh TV pemegang hak siar adalah agar semua pertandingan diselesaikan 2 leg dimulai dari tanggal 2 Agustus. Alasan Real Madrid tidak akan mendapatkan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Ada alasan kuat mengapa Kylian Mbappe menolak bergabung ke Real Madrid pada tahun 2017 dan juga alasan yang sama mengapa Erling Haaland tidak akan pindah ke Los Blancos. Tahu nggak apa? Ada aturan tidak resmi di bawah Presiden Florentino Perez bahwa gaji pemain yang baru masuk di Real Madrid tidak akan bisa menjadi yang terbesar. Saat ini yang menerima gaji terbesar adalah Gareth Bale di kisaran 242 miliar per tahun. Kedua mungkin Kapten Sergio Ramos, pemain paling senior di Bernabeu dengan 168 miliar per tahun. Bagaimana dengan Karim Benzema? 127 miliar per tahun. Apakah Kylian Mbappe mau digaji di bawah itu? Saat ini dia sudah enak di PSG dengan gaji 282 miliar rupiah per tahun. Kalaupun dia masih mogok menandatangani kontrak baru, itu karena dia ingin naik gaji sampai di atas 325 miliar rupiah per tahun.
Tapi sedikit tidak mungkin bahwa Kylian Mbappe mau menerima gaji di kisaran Karim Benzema yang cuma 127 miliar rupiah per tahun. Begitu juga dengan kasus Erling Haaland. Baru 19 tahun ia sudah menerima gaji 129 miliar per tahun di Dortmund. Kalau ada alasan lain bagi sang pemain Norwegia itu, mungkin alasan mendapatkan trofi untuk lemari pialanya. Sulit diperoleh kalau dia masih di BVB. Pemain Manchester United mencetak gol terjauh. Scott McTominay adalah pemain yang mencetak gol dengan jarak terjauh di ajang Premier League musim ini. Pemain Manchester United itu mencetak gol sejauh 34,5 meter pada laga derby awal Maret kemarin, memanfaatkan satu umpan salah dari kiper Ederson Moraes. Lihat adegan itu berikut ini. Sementara gol dengan jarak kedua terjauh di ajang Premier League musim ini adalah tendangan sudut dari Ashley Westwood. Ya, Anda tidak salah dengar, pemain Burnley itu mencetak gol dari titik sepak pojok. Lihat adegan itu. Bola seharusnya bisa dihentikan oleh Danny Ings, tapi dibiarkan dengan asumsi bahwa kiper Southampton Alex McCarthy akan menangkapnya. Tetapi gagal. Burnley menang dengan skor 2-1 melawan tuan rumah Southampton di St. Mary's Stadium. Gol ketiga terjauh di ajang Premier League musim ini datang dari Fikayo Tomori, pemain Chelsea, pada laga yang usai dengan kemenangan 5-2 untuk The Blues. Jaraknya 28,3 meter. Itu merupakan sebuah cara hebat untuk membuka koleksi golnya bagi Chelsea. Tendangan voli ke pojok gawang. Sekian dari gilabola.com. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.